Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai senyawa turunan alkana. Oke, dimulai dengan kita melihat gugus fungsi. Gugus fungsi adalah sekelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa kimia. Nah, kita di sini belajar ada 7 gugus fungsi. Di sini ada 7. Di sini ada tabelnya, kita lihat ada gugus fungsi. Ini kenapa ada 2, Bu? Karena ini bisa ditulis dalam bentuk lain. Jadi kadang-kadang ditulis dalam satu bentuk, jadi kadang-kadang ditulis dalam bentuk yang lain biar kita familiar. Nah, ini ada golongan senyawa atau homolog, nama lain. Lalu ini struktur sering dituliskan. Lalu ini rumus umumnya, lalu ini contohnya. Oke, Ibu akan perlihatkan yang pertama yang adalah gugus OH. Sama di sini juga sering ditulis OH. Nah, namanya alkohol atau sering disebut dengan alkanol. Jadi alkohol sama dengan alkanol. Ya, di sini ada ROH. R ini adalah alkananya ya. Nah, OH ini adalah gugus fungsinya. Nah, rumus umumnya CN H2N tambah 2O. Nah, ini contohnya. Ini yang mana gugus fungsinya? Nah, ini dia gugus OH inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah senyawa dari alkohol. Oke, lalu kita lihat yang ini. Ada O. Ini ada strip O sama, ini juga sama. Nah, namanya ether atau alkoksi alkana. Nah, sering ditulis ROR. R ini apa, Bu? R ini adalah gugus ini alkil alkana. Nah, rumusnya CN H2N tambah 2U. Nih, ini kita lihat nih. Ini gugus alkilnya. Ini alkilnya. Nah, ini O-nya. Nah, inilah yang disebut dengan gugus fungsi dari ether. Ya. Oke. Lalu kita lihat yang ketiga, ada COH. Nah, ini sering ditulis dengan CHO atau COH. Kalau penulisannya begini atau begini, sama. Ini dia. Jadi ini dengan kata lain, sering orang simbolkan seperti ini. Namanya aldehid atau alkanal. Orang bisa menyebutkan aldehida atau alkanal. Nah, ini strukturnya. Ini R ini adalah alkil. Alkil yang kita sudah pernah belajar di kelas 2 adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, ini C, ke sini H. Rumus umumnya CN H2N U. Nah, ini dia senyawanya. Kita bisa lihat. Kalau ditanya di mana gugus fungsinya? Nah, ini dia CHU. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa senyawa ini adalah aldehid. Oke, selanjutnya CU. Biasanya bisa ditulis dengan CU seperti ini. Jadi kalau dia menuliskan seperti ini atau seperti ini sama. Ini nama lainnya keton atau alkanon. Bisa disebut keton, bisa juga disebut alkanon. Sama. Nah, ini dia. Ini R-nya di sisi kiri kanan, tidak ditaruh. Ini CN H2N U. Sama ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini ada contoh senyawanya. Yang mana ketonnya? Nah, ini dia ini. C ke U ini namanya gugus fungsi keton. Oke. Lalu yang kelima ada COOH. Sering dituliskan seperti ini, COOH. Jadi sama, ini seperti ini sama dengan seperti ini. Nah, namanya asam karboksilat atau asam alkanoat. Rumusnya R, COOH. R ini alkil ya. Oke, rumusnya CnH2nO2. Nah, yang mana ini? Nah, ini dia. Rumusnya COOH, COOH. Nah, inilah dia namanya gugus fungsi dari asam karboksilat. Selanjutnya OCOR. R ini adalah alkil ya. Atau sering dituliskan seperti ini, COR. Nah, namanya ester atau alkil alkanoat.
Di sini ada R, C, O, O, R. Rumusnya CN, H2N, O2. Nah, ini contohnya. Yang mana gugus ketonnya? Nah, ini dia. Ini dia. Nah, sementara yang ini adalah gugus. Nih, gugus yang lainnya alkil. Oke, oh ini gugus alkilnya. Ini gugus alkoksinya. Nah, ini gugus alkilnya. Oke. Yang terakhir adalah X. X atau disebut dengan haloalkana atau alkil halida. X ini adalah halogen ya, halogen. Nah, ini dia R strip X. Ini alkil, ini halogennya ya. Rumusnya CN H2N tambah 1 X. X ini adalah halogen. Bisa Cl, Br, Br dan I. Nah, ini dia. Yang mana gugus fungsinya? Nah, ini dia. Nih. Cl ini, si Cl ini. X ini disimbolkan dengan halogen ya. Ini dia, halogen. Oke, itulah dia. Di sini kita bisa lihat dari rumus umum nih, lihat nih. Ini alkohol mirip sama dengan ether. Lalu aldehid mirip dengan keton, rumusnya sama. Sementara asam karboksilat mirip dengan ester. Sama rumusnya. Oke, kita akan lihat tata nama senyawa turunan alkana. Nah, senyawa turunan alkana adalah senyawa yang dapat dianggap berasal dari alkana dengan satu atau lebih atom H diganti oleh gugus fungsi tertentu. Langkah-langkah penentuan nama senyawa turunan alkana. Yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsi yang tadi kita belajar. Jadi kita tahu ini senyawa apa gitu. Yang kedua, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang ketiga, menuliskan nomor dimulai dari salah satu ujung, sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Dan yang keempat, menuliskan nama dimulai dengan nama cabang, rantai, induk. Ini kita menggunakan seperti tata nama alkana yang sudah kita pelajari di kelas 2. Nah, aturannya sama persis, hanya nanti pembedanya adalah di gugus fungsinya. Oke, kita lanjut. Langsung kita lihat ini dia, alkohol. Bagaimana tata nama alkohol? ROH. R ini alkil. Di sini kita lihat nama alkohol diturunkan dari nama alkana yang digantikan akhiran ol. Nah, di sini gugus OH selalu mempunyai nomor terendah. Ini contoh kita lihat di sini. Ini dia. CH3, CH2, CH2, OH. Nah, OH inilah yang menunjukkan bahwa senyawa ini adalah alkohol. Sementara ini CH3, CH2, CH2 ini adalah ini R-nya, gugus alkilnya. Oke, ini diberi nama, ini harus kita beri nomor, OH ini harus punya nomor serendah mungkin di atom C. Makanya dimulai dengan C1-nya di sini, 1, 2, 3. Sehingga OH ini berada pada posisi C nomor 1. Nah, dituliskan, kita menghitung ada berapa C-nya. 1, 2, 3. Kalau 3 berarti propana. Nah, dirubah ditambah ol berarti propanol. Kenapa 1? Karena ini OH-nya ada di C nomor 1. Nah, lalu kita lihat yang kedua. Di sini nomornya dari sini 1, 2, 3. Bisa juga dari sini 1, 2, 3. Ini tetap OH-nya di nomor 2. Nah, ini 2. Oke, kita lihat OH ini adalah gugus alkohol, sementara yang ini adalah gugus alkilnya atau R. Nah, di sini OH ada di posisi kedua. Dan jumlah C ada 1, 2, 3, maka disebut 2 propanol. Oke, alkohol juga mempunyai nama trivial atau lazim. Contohnya ini CH3OH.
Karena CH3 ini namanya metil, maka disebut metanol atau metil alkohol. Nah ini C-nya ada 2, maka etil. Ada OH, etil alkohol. Oke. Kita lihat kemudian ada namanya ether atau ROR. R ini gugus alkil, alkil, ini alkil, ini dia ethernya. Oke, kita lihat. Jika gugus alkil berbeda, maka alkil terkecil dianggap sebagai gugus alkoksi. Nah, sedangkan alkil lainnya sebagai rantai induk. Nah, penomoran dimulai dari rantai induk, gugus alkoksi harus mendapatkan nomor terkecil. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada CH3O, CH3. Karena alkilnya sama banyaknya, ini C-nya 1 hanya 3, di sini juga C-nya 1 hanya 3, maka disebut di sini. Ini boleh mana saja, yang ini boleh duluan, yang ini boleh duluan. Jadi disebut metoksimetana. Kenapa metoksi? Karena ini adalah ini 1 CH3 nih. Ini 1 metana. Tadi dikatakan bahwa gugus terkecilnya dianggap gugus alkoksi, tapi ini kan sama besarnya. Ini CH3, ini CH3. Jadi yang mana saja boleh, maka disebut metoksimetana. Kita lihat yang kedua. Nah, ini di sini ada O. O inilah yang ether. Kita lihat di sebelah kiri. C-nya ada 1. Lalu di sebelah kanan C-nya ada 3. Berarti udah dikatakan tadi bahwa yang C terendah disebut alkoksi. Berarti ini yang alkoksi. Nah, berarti kalau C-nya 1 metoksi. Nah, ini dia. Metoksi. Nih. Nah, ini dia gugus alkilnya. Nah, gugus alkilnya beri nomor sehingga alkoksinya terendah. Bu, kenapa ini kita ambil sebagai alkoksi? Karena setelah O ini ada C1. Setelah O yang ini ada C3, maka C yang terendah itu disebut alkoksi. Nah, pemberian namanya dilihat, ada berapa C-nya? 1, maka disebut metoksi. Nah, lalu karena ini ada alkil, kita harus beri nomor. Kita memberikan nomor harus gugus alkoksi ini punya nomor terendah. Makanya di sini kita beri nomor 1, 2, 3. Nah, akhirnya jadi namanya 1 metoksipropana. Propananya dari 1, 2, 3. Oke, yang ketiga ini kita lihat. Ini ada O, gugus ethernya kita lihat. Yang sebelah kanan C-nya 1, yang sebelah kiri C-nya 3, sama seperti di atas. Maka kita ambil alkoksi yang terkecil, berarti ini metoksi. Nah, cuma posisinya yang berbeda. Kita memberikan nomor sehingga C ini, alkoksi ini punya nomor terendah. Nah, 1, 2, 3, sama ya posisinya mungkin. Nah, di sini ada di nomor 2. C-nya ada 3, berarti ada propana. Sama dengan di atas, cuma beda posisi. Ini 2 metoksipropana. Oke, ingat ya nak, bahwa gugus yang punya C terkecil disebut alkoksi. Nah, memberi namanya sesuai dengan jumlah C. Karena 1 makanya metoksi. Kalau dia 2, etoksi. Kebetulan nggak ada di sini. Oke, lalu kita lihat nama trivial atau lazim. Nah, ini biasa disebut dimetil ether. Ini metil, ini metilnya, ini propilnya, ini jadi metil propil ether. Ini nama lazim, ini adalah nama yang digunakan oleh orang awam. Sementara yang kita sebutkan ini adalah nama trivial, nama UPEC, ketentuan internasional. Oke, lalu sekarang kita lihat aldehid. RCOH. Nah, di sini R ini alkil, ingat selalu ini alkil. Nah, nama aldehid diturunkan dari nama alkana digantikan dengan akhiran al. Lalu yang kedua, posisi gugus fungsi CHO selalu menjadi nomor 1.
Nah, kita lihat di sini. Ini ada struktur. Kita lihat nih CHO, berarti ini adalah gugus aldehidnya. Nah, dia harus menjadi selalu nomor 1. 1, 2. Kalau ke sini 3, jadi nggak mungkin putus. Berarti ke sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang tidak diberi nomor ini 1, ini 1, ini adalah cabang. Jadi cabang ada di nomor 2 dan di nomor 3. Karena C-nya 1 namanya metil. Nah, berarti disebut di nomor 2 ada C1, di nomor 3 ada C1. Ini metil. Karena ada 2 C1-nya, makanya disebut dimetil. 2 dan 3 ini kita lihat di mana posisinya. Nah, ini dia 1, ini dia 1. Arti namanya di 2,3 dimetil. Ini butanalnya dari mana kita lihat? Ini ada 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4, makanya butanal. 2,3 dimetil butanal. Oke. Ini selanjutnya kita lihat. Ini biasanya dituliskan seperti ini, juga bisa dituliskan seperti ini. Ini beri contoh yang berbeda seperti tadi. Nah, di sini kita harus memberikan nomor dia terendah. 1, nomor pertama. 2, 3, 4. Nah, ini adalah yang bukan rantai induk, nggak ada nomor, sehingga dia adalah cabang. Cabang disebutkan di nomor berapa dia adanya? Di nomor 3, makanya disebut ditulis 3. Lalu apa? C-nya 1, namanya metil. Hitung ada berapa C keseluruhan induknya? 1, 2, 3, 4. Makanya 3 metil butanal. Oke. Lalu kita lihat di sini ada keton atau CO2 ini ya, rangkap. Nah, nama keton diturunkan dari nama alkana digantikan akhiran on. Posisi gugus keton harus nomor terkecil. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kita melihat di mana posisi dia yang paling kecil. 1, 2, 3. Kenapa nggak dari sini, Bu? 1, 2, 3. Kan sama-sama 3. Di sini ada cabang. Dia harus punya nomor terkecil dan cabang ini pun lebih diutamakan. Makanya kita tulis nomor satunya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini karena tidak ada nomor dianggap cabang. Sementara yang ada nomor dianggap rantai induk. Nah, ada di nomor berapa cabangnya? Di nomor 2. Nah, ditulis. C-nya berapa? 1, berarti metil. Nah, lalu kita lihat gugus ketonnya ada di mana? Oh, di C nomor 3. Baru kita hitung semuanya. Rangkanya ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pentanon. Oke. Lalu yang ini kita lihat lagi di sini. Nah, di mana gugus keton nih dia gugus ketonnya. Dia harus punya nomor serendah mungkin. Nah, dari sini 1, 2, 3. Bu, kenapa nggak dari sini 1, 2, 3? Oke. Nih, ini dari sini nih. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Kita harus cari rantai induk yang terpanjang. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, dia punya nomor 4. Sementara dari sini dia punya nomor 3. Maka dipilih yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang tidak punya nomor ini dia adalah cabang. Nih, cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. Cabangnya C-nya 1, berarti metil. Nih, ada 2 metilnya, dituliskan di nomor 2, ada di nomor 4, ada 2 di metilnya. Nah, kemudian kita lihat di nomor berapa ininya, ketonnya, di nomor 3. Jadi 3 heksanon. Dari mana heksanonnya itu? Dari kita hitung rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arti heksa. Dari heksana diubah menjadi on, heksanon. Oke. Lalu kita lihat di sini asam karboksilat. Nah,
Nama asam karboksilat diturunkan dari nama alkana, digantikan akhiran OAT, dan diberi awalan asam. Posisi gugus karboksilat harus selalu berada di nomor terendah. Contoh kita lihat. Ini kita cari ini CHO-nya ini harus punya nomor terendah. Berarti di sini ada berapa rantai terpanjangnya? 1, 2, 3, 4. Nah, katanya tadi untuk pemberian nama ini kita sorry Bu, putusin ini adalah cabangnya. Oke. Nah, kita tadi dikatakan diberi awalan asam, maka tulis asam. Nah, di sini kita lihat, oh cabangnya ada di mana? Ada di nomor 3, tuliskan nomor 3. Apa alkilnya? C-nya 1, makanya metil. Kalau C-nya 2, etil. Lalu lihat ada berapa kerangka C-nya? 1 induk ya, 2, 3, 4. Nah, disuruh tambahkan OAT, berarti 4 butanoat. Jadi ditambahkan asam 3 metil butanoat. Oke, yang kedua kita lihat di sini sama juga dia ada C di sini. Nah, 1, 2, 3, 4 sama aja sih sebenarnya 1, 2, 3, keempat juga boleh ke sini sama posisinya. Nah, kita lihat di sini yang ini tidak diberi nomor berarti cabang. Yang ini juga cabang. Nah, di sini cabangnya pertama ditulis dulu diberi awalan asam, baru kita lihat penomorannya. Nah, ini di sini ada di nomor 2 ada hidroksi, OH, gugus hidroksi. Nah, di nomor 2, jadi 2 hidroksi. Lalu di nomor berapa lagi? Ada metil di sini di nomor 3. Nah, ini berdasarkan abjad ya, H dengan M. Lalu 3 metil. Ada berapa C-nya? 4. Butanoat. Jangan lupa diberi asam dengan OAT di ujung. Oke. Sekarang kita lihat ester. Nah, ini dia ester RCOOR. Di sini ester di turunan alkana diberi nama alkil alkanoat. Yang disebut alkil pada nama itu adalah gugus karbon yang terikat pada atom O. Sedangkan alkanoat adalah gugus RCOO-nya. Nih, ini rumus umumnya. Nah, R yang di samping O disebut alkil. Sementara R di samping CO ini disebut alkanoat. Ya, oke. Kita lihat contohnya. Ini di sini. Kita lihat mana C. C ada O. Berarti ini ke sini. Ini namanya alkanoat. Nah, sementara yang ini namanya alkil. Nah, pemberian namanya kan disebut alkil dulu. Alkilnya C-nya ada berapa? Ada 2, maka disebut etil. Lalu mana propanoatnya gugusnya ini, alkanoatnya. Nah, ini hitung berapa C-nya? 1, 2, 3. 3 berarti propanoat. Nah, etil propanoat. Ibu ulang kenapa etil? Karena alkil ini ya, alkil adalah gugus setelah O, O1. Nah, ini namanya gugus alkil, tinggal dihitung berapa C-nya, ada 2, makanya disebut etil. Nah, lalu yang ada CO-nya ini disebut alkanoat. Tinggal dihitung 1, 2, 3, makanya namanya etil propanoat. Nah, kita lihat yang kedua ini. Nah, ini O. Nah, ini dia di samping O, berarti ini gugus alkil. Nah, yang ini ada C, ada O, ada ini. Ini adalah gugus alkanoat. Nah, disebutkan dulu alkil. Alkilnya C-nya berapa? Ada 3, berarti ini walaupun 3 propil, tetapi bentuk yang seperti ini adalah isopropil. Ya, propil sama, tetapi strukturnya ini namanya isopropil.
Batu kita sebutkan C-nya ada berapa? Ada 2, etanoat. Oke. Nah, yang terakhir adalah haloalkana. Senyawa turunan alkana di mana haloalkana adalah senyawa turunan alkana di mana satu atau lebih atom H diganti oleh atom halogen. Berarti ini adalah penambahan halogen. Nama halogen ditulis sebagai awalan dengan sebutan fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Jika terdapat lebih dari sejenis halogen, maka prioritas penomoran berdasarkan kereaktifan. Yang paling reaktif F, Cl, Br, dan I. Jadi ini harus punya nomor terendah berdasarkan kereaktifan F, Cl, Br, I. Tetapi penulisan nama tetap berdasarkan abjad. Artinya siapa yang duluan ketemu itu yang duluan disebutkan. Terus yang keempat, jika terdapat gugus samping atau cabang alkil, maka nomor halogen harus kecil. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini di sini ada. Nih. Kenapa kita memberi nomor dari sebelah sini? Karena F lebih reaktif. Maka dia harus punya nomor serendah mungkin. Nah, ditulislah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini Cl. Tetapi sewaktu penomoran fluor dan klor ya, celor, tapi C dianggap, maka duluan C, maka disebut. Klornya ada di mana? Di rantai 3. Nah, di sini. Cl disebut dengan kloro. Kemudian fluoronya ada di nomor 2. Ingat ya, Ibu ulang. Kalau kita menuliskan nomor berdasarkan kereaktifan, karena F lebih reaktif, maka harus punya nomor serendah mungkin. Tetapi waktu memberi nama berdasarkan abjad. Kalau kloro dan fluoro duluan klor, ini kloro ini dianggap dari C, maka dia disebut duluan. Ada di nomor 3, nah Cl-nya disebut kloro, baru ada di nomor 2, disebut dengan fluorobutana. Oke, ini yang terakhir, dilihat di sini. Nah, di sini ada Cl nih. Nih, Cl ini harus punya nomor serendah mungkin, makanya kita beri nomor dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini tidak ada nomor berarti cabang. Oke, yang 2 C-nya disebut etil, yang 1 disebut metil. Nah, ini alkil dengan halogen lebih duluan ini disebutkan halogen. Makanya disebutkan di mana? Ada di nomor 2. 2 kloro, lalu ada etil sama metil, berarti duluan etil nih. Abjadnya duluan M, maka ada di 4 etil, baru di 3 metil. Ya, semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, makanya heksana. Ibu ulang, kenapa kloro ini kloro dulu ditulis, kemudian etil sama metil. Ini berdasarkan abjad. Oke, anak-anak Ibu, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.